Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan sehat selalu. Bertemu lagi dengan saya Sahwan, calon guru penggerak angkatan kedua dari Kota Palu, tepatnya SD Impres Bumi Bahari. Pada kesempatan ini saya akan menguraikan modul 3.2.A.9, koneksi antar materi pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Sebagai seorang pemimpin, baik di kelas maupun di sekolah, kita harus mampu mengidentifikasi dan mengelola segala sumber daya atau aset yang dimiliki oleh sekolah untuk dapat dijadikan sebagai keunggulan sekolah dalam rangka mendukung perwujudan visi dan misi sekolah. Sekolah sebagai sebuah ekosistem adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik atau unsur yang hidup dan abiotik atau unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Dalam ekosistem sekolah, faktor-faktor biotik akan saling mempengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya. Faktor-faktor biotik yang ada dalam ekosistem sekolah antara lain murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Nah, selain faktor-faktor biotik yang sudah disebutkan di atas, faktor abiotik yang juga berperan aktif dalam menunjang keberhasilan proses pembelajaran. Faktor abiotik yang ada dalam ekosistem sekolah antara lain keuangan dan sarana serta prasarana. Adapun dampak pada murid yang ingin dilihat dari rancangan tindakan ini, yaitu dalam melaksanakan pembelajaran, seorang pemimpin harus mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan profil siswa atau yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memetakan aset atau sumber daya yang dimiliki, utamanya aset manusia yaitu siswa, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan bermakna bagi siswa. Bukti yang dapat dijadikan indikator bahwa tindakan ini berjalan dengan baik, yaitu seorang pemimpin harus mampu menyusun visi dan misi yang jelas, terarah, dan tentunya visi yang disusun tersebut harus berpihak pada sumber daya yang dimiliki sekolah, utamanya guru dan juga murid. Melalui penerapan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan bagja, seorang pemimpin akan dapat melakukan perubahan sekolah berbasis sumber daya yang akan menggerakkan warga sekolah untuk melakukan perubahan positif. Perubahan positif yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan budaya positif. Dengan demikian, maka apa yang diharapkan tentunya dapat kita capai, yaitu budaya positif yang ada di sekolah.
pihak yang saya butuhkan untuk menjalankan tindakan yang utama dan modal utama adalah modal manusia, yaitu kepala sekolah sebagai pemimpin atau manajer yang mengelola sekolah, kemudian guru, baik itu guru profesional, guru prestasi, guru aktif, inovatif maupun kreatif yang mampu meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian murid yang heterogen dengan berbagai potensi yang mereka miliki. Staf tenaga kependidikan yang terampil dalam administrasi termasuk operator yang handal dalam IT. Kemudian pengawas pembina, komite sekolah, orang tua dan masyarakat, kemudian perangkat pendukung misalnya pustakawan, penjaga sekolah, penjaga kebersihan, satpam dan lain-lain sebagainya. Selain modal manusia, modal lain yang saya butuhkan di sini adalah modal sosial, adanya kerjasama atau kolaborasi dengan kelompok kerja guru yang ada di wilayah Gugus 14, kemudian komunitas praktisi, warga masyarakat yang membantu untuk meningkatkan kemajuan sekolah, serta lembaga swadaya masyarakat yang berperan dalam pendidikan untuk dapat memberi aspirasi dalam kemajuan pendidikan. Kemudian modal fisik, ya, sarana bangunan, kemudian infrastruktur seperti perlengkapan alat tulis, media atau alat pembelajaran seperti wifi, laptop dan perlengkapan lainnya. Kemudian modal lingkungan ataupun alam. Modal lingkungan atau alam yang saya maksudkan di sini adalah lingkungan sehat, yaitu udara bersih, air bersih dan bebas polusi, tanah halaman depan dan belakang sekolah yang bisa untuk bercocok tanam. Kemudian modal finansial. Nah, di sini modal finansial, dana BOS untuk operasional sekolah, untuk mendanai semua kegiatan yang ada di sekolah, itu sumber utamanya dari dana BOS. Kemudian infak untuk kegiatan sosial, kemudian ada daur ulang sampah untuk meningkatkan kebutuhan dana sekolah, dan kemudian ada dana alumni sebagai partisipasi dalam memajukan sekolah. Kemudian modal politik. Nah, modal politik di sini misalnya kerjasama dengan pihak kampus yang dapat memberikan masukan ilmu-ilmu baru melalui mahasiswa PPL, kemudian puskesmas untuk bekerja sama dalam bidang kesehatan, kemudian dari Polres atau Polstek untuk pelayanan keamanan dan ketertiban, kemudian pustaka daerah bekerja sama dalam pengadaan buku-buku pelajaran, kemudian PLN sebagai pelayanan listrik, kemudian PAM melayani air bersih, serta Telkom kerjasama dalam pengadaan wifi dan pulsa serta kartu. Kemudian modal yang terakhir itu adalah modal agama dan budaya, yaitu memiliki guru yang berpotensi dalam bidang agama, misalnya guru yang memandu untuk pengajian, memperingati hari-hari besar keagamaan, mengembangkan budaya daerah seperti tari tradisional dan kuliner daerah. Bagaimana saya mendapatkannya atau bagaimana saya melakukan kolaborasi dengan semua modal-modal utama atau aset tersebut? Yang jelas di sini adalah melakukan komunikasi asertif yang baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah suatu proses memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, pemimpin harus memastikan para gurunya melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat berkembang sesuai dengan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dengan demikian,
maka murid akan dapat memaksimalkan minat, bakat, dan potensi yang dimilikinya sebagai bekal mereka dalam menjalankan kehidupannya. Nilai dan peran guru penggerak. Seorang pemimpin harus mampu memastikan modal manusia yang dimiliki sekolah, utamanya guru, agar dapat menerapkan nilai-nilai guru penggerak dalam kesehariannya, seperti mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Dengan diterapkan nilai-nilai ini, maka sekolah akan dapat mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Kemudian visi guru penggerak. Materi pada modul ini, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya, juga berkaitan dengan materi visi guru penggerak. Seorang pemimpin harus mampu menyusun visi dan misi yang jelas, terarah, dan tentunya visi yang disusun tersebut harus berpihak pada sumber daya yang dimiliki sekolah, utamanya guru dan juga murid. Melalui penerapan inquiry apresiatif dengan menggunakan tahapan bagja, seorang pemimpin akan dapat melakukan perubahan sekolah berbasis sumber daya yang akan menggerakkan warga sekolah untuk melakukan perubahan positif. Nah, perubahan positif yang dilakukan secara konsisten akan melahirkan budaya positif. Dengan demikian, modul ini pun berkaitan dengan modul tentang budaya positif. Kemudian, pembelajaran berdiferensiasi, sosial emosional, dan coaching. Dalam melaksanakan pembelajaran, seorang pemimpin harus mampu melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan minat, bakat, dan profil siswa atau yang dikenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, maka seorang pemimpin harus memiliki kemampuan untuk memetakan aset atau sumber daya yang dimiliki, utamanya aset manusia, yaitu siswa, sehingga pembelajaran